Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Setelah sebelumnya menaikkan Perpres tentang rencana aksi pencegahan ekstremisme, Presiden kembali menandatangani aturan terkait keamanan nasional. Pekan lalu, Presiden menerbitkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Salah satu pasal yang menarik perhatian adalah pembentukan pasukan cadangan yang berasal dari masyarakat sipil dalam usaha pertahanan negara. Pasukan cadangan ini disebut sebagai komponen cadangan. Menindaklanjuti terbitnya peraturan pemerintah ini, Kementerian Pertahanan langsung membuka rekrutmen peserta komponen cadangan. Untuk tahap awal, Kemhan akan merekrut 25.000 orang yang berusia 18 hingga 35 tahun. Sejalan dengan pemerintah, anggota Komisi 1 DPR RI Willy Aditya menilai keberadaan komponen cadangan yang melibatkan peran sipil diperlukan terutama saat ini. Menurut Willy, peran sipil yang memiliki keahlian khusus dibutuhkan karena tidak mungkin untuk selalu bergantung penuh pada TNI dalam setiap kondisi. Di dalam Undang-Undang Dasar kita mengatakan hak warga negara untuk melakukan bela negara. Itu hak, bukan hanya kan selama ini komponen cadangan strategis ini selalu dianggap wajib militer dan lain sebagainya. Nah, inilah momentumnya karena kalau kita lihat apa kebutuhan yang sangat urgent, misalnya dalam situasi kebencanaan, apalagi pandemi seperti sekarang, ada hal-hal yang kemudian sebagian warga negara harus terlatih untuk skill-skill tertentu. Jadi anggaran jangan kemudian difis-afiskan beban anggaran itu dengan COVID, pemulihan ekonomi, tidak. Itu hal yang sudah lama diinisiasi. Di sisi lain, peneliti Setara Institute menilai program ini mengarah pada upaya menciptakan militerisasi sipil. Hal ini terlihat dari pemberian pangkat yang mengacu pada penggolong pangkat tentara pasca mengikuti pelatihan wajib. Pelibatan masyarakat sipil dalam kegiatan pertahanan negara memang bukan wacana baru. Pada era Menhan Ria Mizat Triakudu, sempat digulirkan program bela negara yang bertujuan melatih warga negara memiliki kemampuan awal bela negara, baik fisik maupun non-fisik. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, apa sebetulnya urgensi pembentukan komponen cadangan atau Komcat dan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan program ini? Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbarsya, dan pengamat militer Koni Rahakundini. Selamat malam, ada Bang Dhanil, Mas Dev, dan Ibu Koni. Selamat malam. Oke, saya akan ke Bang Dhanil terlebih dahulu karena jubirnya Pak Menhan ini. Pertanyaan mendasar dulu Bang, kenapa sebetulnya Indonesia butuh komponen cadangan dan kenapa harus berasal dari warga sipil? Pertama yang perlu dipahami misalnya doktrin klasik pertahanan kita sering sebut sebagai pertahanan rakyat semesta. Itu warisan yang luar biasa dimiliki oleh Indonesia, itu pertama. Kemudian kedua, komponen cadangan ini sebenarnya hal yang biasa di banyak negara. Hampir semua negara memiliki komponen cadangan untuk membackup kekuatan pertahanan, khususnya komponen utamanya yaitu TNI. Itu yang kedua. Ketiga yang perlu dipahami Mbak Sibilia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 yang kemudian diturunkan menjadi PP Nomor 3 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 12 Januari yang lalu, itu tidak hanya sekedar berisi tentang komponen cadangan, tapi dia berisi setidaknya tiga program. Nah, ini saya sekaligus ingin menjelaskan karena ada kerancuan ketika banyak teman-teman wartawan menjelaskan antara bela negara dengan Komcat. Nah, betul, bedanya apa itu Bang? Ya, di undang-undang dan di PP itu ada program bela negara yang kalau di undang-undang dan di PP disebutnya PKBN atau
penyelenggaraan kesadaran bela negara itu adalah salah satu program upaya pemerintah, upaya negara yang terus-menerus membangkitkan kesadaran cinta negara, kemudian patriotisme, nasionalisme, dan itu sudah berjalan sekian lama, termasuk pada era Pak Ilham Ijazriyah Kudus secara masif terus dibangun kesadaran kolektif, diseminasi di banyak tempat. Nah, itu bukan program militerisasi, bukan program pelatihan militer dan sebagainya. Itu bela negara. Kemudian yang kedua, ada yang namanya di undang-undang dan di PP nanti juga akan segera diterbitkan Permenhan-nya untuk hal-hal yang lebih teknis. Itu adalah komponen pendukung yang nanti akan juga dipersiapkan. Komponen pendukung itu terdiri dari 4 bagian. Pertama, komponen pendukung sumber daya manusia, kemudian kedua komponen pendukung sumber daya alam, kemudian komponen pendukung sumber daya buatan dan sarana prasarana. Baru yang ketiga kita bicara tentang komponen cadangan. Nah, komponen cadangan ini sebenarnya nanti ada 4 bagian. Pertama adalah komponen cadangan sumber daya manusia, kemudian komponen cadangan sumber daya alam, kemudian komponen cadangan sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana. Nah, yang banyak dibahas juga oleh Metro TV malam hari ini adalah komponen cadangan sumber daya manusia. Nah, apa itu komponen cadangan sumber daya manusia itu? Itu bukan wajib militer. Nah, ini catatannya nih yang penting karena banyak yang salah tafsir. Komponen cadangan sumber daya manusia itu bukan wajib militer, tapi adalah sukarela. Negara itu merekrut komponen cadangan untuk membantu memperkuat komponen utama kita. Komponen utama itu adalah TNI. Jadi TNI nanti ada komponen cadangannya. Atau bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh publik rakyat, ini tentara cadangan yang akan membackup tentara organik kita. Kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, sampai di situ dulu. Sampai di situ dulu, Bang Daniel. Saya ingin oper dulu ke Ibu Koni untuk ditanggapi. Bu Koni, jadi kalau menurut Bang Daniel, sederhananya ini adalah tentara cadangan yang bisa memperkuat TNI kita nantinya jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Jadi bukan wajib militer dan sifatnya pun sukarela. Tapi sekali lagi, apakah kita butuh yang seperti ini, Bu Koni? Saya mungkin akan menjawabnya dari begini. Bicara tentang PP nomor 3 2001 ini, kita harus membaginya dalam bagian yang jelas. Pertama tentang manajemen pengelolaan. Kemudian bagaimana kita bicara tentang pembangunan sistem. Kemudian kita bicara tentang apa yang terus diulang. Kalau dibaca 70 halaman itu, sosialisasi dan diseminasi itu menjadi demikian penting, ya kan? Itu artinya saya juga sebenarnya berharap dan saya setuju dengan pandangan Pak Simbolon beberapa waktu yang lalu, bahwa waktunya sudah Menhan atau Irjen terkait, misalnya Dirjen Kuathan untuk bicara. Dengan segala hormat, juru bicara memang penting dan memang mengetahui itu, tapi tidak akan semengetahui Dirjen dan Menteri sendiri. Kenapa? Saya bicara begini. Kita ini bicara tentang pembangunan sistem, pembentukan kadernya, kemudian juga pemeliharaan kadernya. Kita bicara tentang banyak hal, termasuk juga bagaimana mobilisasi, bagaimana juga tentang metode pengawasan, baik dari current, atau pre dan post audit misalnya. Kemudian mencakup juga jumlah orang. Anda bisa bayangkan, Mbak Sylvia ya, target ini sebenarnya kan ini bukan baru. Ini kan kesinambungan dari era Maria Bizar. Sekarang ini kalau kita baca keterkaitannya, maka kita masuk pada era 2020-2024 yang artinya masuk pada Grand Design tahap 2, sasaran 5 tahun. Apa makna dari sasaran Grand Design tahap 2? Makanya nggak sesederhana yang disampaikan. Itu disampaikan pada peraturan di dalam Kementerian Pertahanan, saya lupa nomornya ya, tapi dikeluarkan oleh Irjen. Itu disampaikan 50% penduduk sudah harus menjadi komponen ini. Anda bayangkan, sekarang penduduk kita berdasarkan data statistik terakhir 270 juta. Post Z, milenial dan lain-lain. Nah, 135 juta harus selesai dari 2024. Bagaimana itu? Kerentanan ini yang mesti disampaikan. Karena kita harus bicara tentang kelembagaannya, kebijakan terpadunya, evaluasinya, pembinaan strukturnya. Jadi nggak sesimpel hanya bisa disampaikan, mohon maaf dan segala hormat sekali lagi, hanya oleh sekedar juru bicara gitu. Ada dirjen terkait, Dirjen Kuathan, dan harus bicara. Karena kalau kita baca sekali lagi PP-nya, sosialisasi, diseminasi itu diulang berapa pasal.
baik tentang SDM, tentang SDA, tentang sumber daya buatan, tentang Sarpras, ya kan, itu terus diulang gitu. Nah, Baik. sekarang Oke. terkait dengan pandangan tentang militer. Tadi kan ada pernyataan apakah ini militer. Saya melihatnya tidak militer. Itu sudah betul sangat bahwa kita mengikuti Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 pasal 30. Semua warga negara wajib ikut membela negara. Tapi memang ada pasal yang rancu, yaitu pasal 59. Coba dibaca tentang sumpah dan janji. Itu dianggap sumpah dan janjinya itu seperti militer. Itu betul-betul seperti copy paste sumpah janjinya militer. Padahal akan beda dong pendidikan militer dengan pendidikan yang 3 bulan dari komponen cadangan SDM ini. Itu Oke. yang mungkin harus saya sampaikan, Mas. Baik, boleh nanti ditanggapi oleh Bang Daniel dan juga Mas Dev, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan soal komponen cadangan. Mas Dev tadi sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Kony. Isu yang paling mencuat adalah soal militerisasi sipil dan tadi Bu Kony menambahkan bagaimana komunikasi publik untuk mensosialisasikan ini harus langsung dilakukan oleh setidaknya Irjen atau Menteri Pertahanan langsung. Apa pendapat dari Komisi 1? Ya, tentu ada baiknya bila Pak Menteri ataupun jajarannya menyampaikan sekarang kan memang sesuai dengan flow-nya di malam hari ini Mas Daniel yang menyampaikan dan menjelaskan tentang landasan hukumnya dan juga prosesnya. Nah, tetapi memang ini adalah satu kebutuhan dan juga adalah penjelmaan daripada undang-undang yang sudah kita buat bersama-sama dengan DPR dan pemerintah. Jadi ini tinggal pelaksanaannya, lalu komunikasi publiknya, penyampaian kepada masyarakat, penjelasannya dan prosesnya. Nah, cuman kalau bagi saya pribadi ini yang perlu diperhatikan dan juga diawasi prosesnya itu bagaimana proses mulai dari proses rekrutmen Komcat ini yang 25.000 orang, lalu pelatihannya bagaimana dan juga menjaga ritmenya ke depannya agar Komcatnya ini memang selalu dalam kondisi siap bertugas, baik secara fisik, mental, dan juga vettingnya sendiri dipastikan perekrutmennya itu adalah mereka itu yang 25.000 orang yang benar-benar tidak terpapar oleh berbagai macam isu-isu radikalisme dan juga yang memiliki kecintaan terhadap NKRI yang luar biasa dan juga yang komponen cadangan ini jangan sampai berubah menjadi satu milisi-milisi yang tidak bisa dikendalikan bahkan jadi nah, maksudnya itu jangan sampai mereka ini justru bukannya menjaga kestabilitas pemerintah, tapi justru malah berbalik. Begitu. Betul. Jadi tidak bisa dikendalikan begitu ya. Oke, Bang Daniel bagaimana menjawab isu pertama tadi soal kita urutkan satu persatu ya. Kenapa harus 25.000 orang? Kemudian dalam situasi spesifik seperti apa sih Komcat ini akan dilibatkan nantinya dalam keadaan negara yang seperti apa? Dan bagaimana tahapan rekrutmennya? Terkait dengan jumlah Mbak Zilvia nanti tentu secara resmi akan ditentukan setelah Permenhan sudah diselesaikan, kemudian nanti akan dibicarakan secara rinci dengan pihak TNI yang kemudian nanti tentu kebutuhan resminya tahun ini misalnya kalau kemudian Permenhan insya Allah beberapa bulan ke depan selesai jumlah resminya berapa. Nanti tentu bersama-sama dengan TNI, kemudian 3 matra, kita dapat angka resminya. Itu pertama. Estimasi Jadi 25.000 memang itu belum resmi, Bang Daniel? Itu estimasi rencana awal, kemudian fix jumlahnya, tentu nanti akan ditentukan bersama-sama dengan TNI dan matra sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan juga dengan anggaran yang sudah kita alokasikan. Estimasinya kalau yang 50% memang dari seluruh penduduk Indonesia seperti yang tadi disampaikan Bu Kony, apakah benar seperti itu? Sudah, itu kan hal yang disampaikan dulu terkait dengan program bela negara. Nah ini terkait dengan Komcat, arah kita tentu di awal ini tadi estimasinya yang memungkinkan yaitu sekitar 25.000 atau kurang lebih sekitar 100 batalion. Itu pertama Mbak Zilvia. Kemudian yang kedua terkait dengan rekrutmen, pola rekrutmen tentu nanti dilakukan melalui kodim-kodim dan pihak TNI yang secara operasionalistik nanti bertanggung jawab terhadap proses rekrutmen. Nah tadi juga disampaikan terkait dengan pengawasan, kemudian
pelatihan dan sebagainya, tentu secara operasional itu akan dilakukan pihak TNI. Nah, yang dikhawatirkan misalnya mereka bisa jadi milisi dan sebagainya, tentu kan sejak awal TNI sudah membangun sistem sebagaimana juga mengawasi tentara-tentara organik kita. Demikian dengan komponen cadangan, mereka juga akan diawasi ketat. Kemudian kalau mereka tidak dimobilisasi dalam hal ini, ya tentu kan mereka menjadi sipil. Artinya yang berlaku terhadap mereka tentu adalah hukum sipil. Jadi yang perlu dipahami Mbak Zivilia, ini ketika mereka nanti selesai pelatihan kemudian ditetapkan sebagai komcat, itu mereka akan kembali kepada profesi awal mereka. Saya berikan contoh ya, misalnya Mbak Zivilia ikut komcat, mendaftar sebagai salah satu anggota komcat, lulus seleksi kemudian ikut pelatihan diklat dasar militer selama 3 bulan, kemudian lolos dan ditetapkan sebagai komcat setelah 3 bulan itu. Nah, sudah selesai berarti Mbak Zivilia demobilisasi, artinya kembali ke profesi awal Mbak Zivilia sebagai wartawan Metro TV misalnya. Kemudian tinggal tunggu panggilan, apabila dibutuhkan baru nanti komcat lagi begitu. Betul. Ketika ada ancaman perang misalnya atau bencana alam yang luar biasa besar, Mbak Zivilia dimobilisasi. Siapa yang bisa memobilisasi? Perintah mobilisasi itu datang dari presiden. Presiden yang bisa memobilisasi atas persetujuan dari DPR. Kan ada juga kritik yang mengatakan perintah memobilisasi harus langsung dari presiden ya, atas persetujuan DPR. Berarti tidak bisa sembarangan Kemhan atau TNI yang memobilisasi. Tidak. Itu yang perlu dipahami. Kemudian kritik tadi misalnya disampaikan Bu Koni, kemudian juga Mas Dev, itu juga menjadi perhatian khusus selama proses nanti penyusunan Permenhan, kemudian kita masuk tahap sosialisasi secara masif. Ini kan sebenarnya kita belum masuk tahap sosialisasi karena kebetulan PP-nya sudah keluar, kemudian di-quote oleh teman-teman wartawan, lalu kemudian rame, dan tanggung jawab saya adalah menjelaskan ini semuanya. Jadi nanti kalau sudah masuk tahap sosialisasi, baru Pak Menhan yang akan lebih sering sosialisasi gitu ya, Bang Daniel? Saya pikir kan kita punya sistem ya, yang nggak mungkin juga. Baik, saya ingin minta tanggapannya Pak Menhan melayani wawancara TV seperti ini. Bu Koni, setelah mendengarkan penjelasan dari Bang Daniel tadi, itu cukup mulai menyentuh teknis apa tujuan dari Komcat ini, bagaimana nantinya mereka akan dilibatkan, pelatihan seperti apa yang akan diberikan. Anda melihat masih ada celahnya kah nanti yang akan bisa menjadi disalahgunakan dari adanya Komcat ini, Bu Koni? Saya melihat itu yang disampaikan Pak Des, betul ada celah penyalahgunaan. Tapi saya lebih melihat celah besar lainnya. Celah besar lainnya itu adalah tentang manajemen pengelolaan. Karena bicara tentang pembangunan, pembentukan, pemeliharaan, dan pemberdayaan kader itu nggak mudah. Sekali lagi, masalah ini tidak bisa dilepaskan dari kurun waktu rencana pembangunan PKBN Grand Design yang diciptakan oleh Pak Riamizat. Saya masih melihat itu tidak pernah dibatalkan tentang Grand Design pembangunan kedua ini, maka sudah pasti indikatornya mesti 50% penduduk. Kalau 50% penduduk itu mencangkup Komcat, Komduk yang mencapai 135 juta tadi, itu tadi saya sampaikan, itu dari faktor satu. Kedua, ini adalah faktor yang krusial dan strategis. Kenapa? Melibatkan kementerian lain. Contoh Mendagri. Mendagri itu mengeluarkan Permendagri nomor 38 2011. Itu bagaimana misalnya pemerintah daerah wajib ikut serta dalam pembinaan pembinaan bela negara, termasuk tadi Komcat dan Komduk. Itu artinya juga pendanaan datang juga dari daerah, bukan saja dari APBN. Nah, ini akan menjadi sangat kompleks, sehingga saya bilang tadi, kalau bicara tentang sosialisasinya Pak Daniel tadi, Pak Daniel dengan segala hormat harusnya apapun juga itu dikeluarkan sudah ada kisi-kisi sehingga nggak menimbulkan keriuhan. Kalau memang sekarang akan atau sedang dibuat permenannya, saya mau tanya, so far, apa yang Pak Daniel lihat tentang checklist sosialisasi, checklist tentang nilai-nilai negatif, checklist tentang cipta kondisi, itu kan mesti ada.
Sehingga masyarakat nggak usah harus ribut begini gitu, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID. Semua orang tuh sangat tertarik pada masalah dana, karena 130 juta orang, 60%-nya tersebar di Jawa. Bagaimana penyebarannya itu menjadi hal penting untuk kita ketahui. Sekali lagi, pembangunan sistemnya mesti clear, kemudian menjadi fatal adalah tentang guna dan jangkauan. Baik. Oke, selanjutnya di segmen terakhir kita akan bahas soal pendanaan ya, soal anggaran dari program ini. Kami akan kembali lagi sesaat lagi pemirsa. Oke, kami lanjutkan kembali pemirsa. Bang Dhani, langsung saja dari mana nantinya sumber pendanaan Komcat ini? Berapa porsi pusat, berapa porsi daerah? Mbak Zivilia, ini ada kerancuan ya. Komcat itu seluruhnya dibiayai oleh APBN, tidak ada APBD. Berbeda dengan program bela negara. Tadi juga ada kerancuan misalnya tentang PKBN ya, yang mau target misalnya sudah dibuat di masa Pak Ria Mizat sampai dengan 50% dari jumlah warga negara. Itu adalah PKBN. Komcat itu level dari kelanjutan, misalnya ada Komduk juga ya. Komduk itu kalau dia menjadi Komcat, misalnya Komduk sumber daya alam. Dia satu saat bisa jadi Komcat kalau kemudian suasana atau ada ancaman perang dan sebagainya. Dia harus ditingkatkan dulu menjadi Komcat. Makanya nanti yang dikerjakan oleh Kementerian Pertahanan itu melakukan verifikasi, klasifikasi terhadap sarana dan prasarana, kemudian sumber daya alam dan sebagainya. Jadi jangan sampai kemudian kita ada kerancuan menjelaskan kepada publik atau berpendapat terkait dengan ada bela negara kemudian Komcat. Nah, sumber utama dari Komcat itu seluruhnya dari APBN, tidak ada dari APBD. Berbeda dengan program bela negara. Berapa besar itu Bang Daniel untuk Komcat saja? Estimasi untuk Komcat misalnya tahun ini itu sekitar kurang lebih 1 triliun ya. Kurang lebih itu jumlah jumlah lengkapnya saya tidak rinci gitu. Estimasinya sekitar 1. Oke, kurang lebih 1 triliun. Mas Dev, dengan anggaran yang sebesar itu, apakah ini bisa dibilang anggaran yang prioritas ketika kita masih berada di tengah pandemi, dan bagaimana nanti pengawasan anggaran 1 triliun ini? Ya, saya harap sih uang 1 triliun itu benar-benar satu dipakai, dan juga saya mungkin mesti dibahas lagi di dalam apakah 1 triliun itu benar-benar sebesar itu, karena saya dapat info juga karena terjadi pengurangan yang masif kepada seluruh kementerian dan lembaga, termasuk juga Kementerian Pertahanan ada juga yang dipotong ya dari anggaran 137 triliunnya. Nah, saya nggak tahu apakah Komcat ini juga termasuk yang kena dipotong atau tidak. Nah, kan tapi juga senada tadi Bu Koni katakan tentang penyampaian kepada publik ini, baik dari Irjen, dari Dirjen ataupun dari menterinya langsung, karena ini kan adalah turunan dari Undang-Undang PSDN, dan juga ada sosialisasinya, ada juga juknisnya, ada permennya. Nah, hal inilah yang harus dijelaskan secara detail kepada masyarakat agar tidak ada tumpang tindih, tidak ada kerancuan ya. Tadi aja kita pembahasan ada perbedaan ya, apakah hampir ada perbedaan pikiran, apakah menggunakan apa dari APBD, apakah sepenuhnya dari APBN. Nah, ya hal inilah yang perlu diluruskan dan dijelaskan. Dan juga juga masalah rekrutmennya juga memastikan bahwa mereka yang direkrut itu benar-benar full 100% cinta pada Pancasila dan NKRI, dan juga untuk menjaganya mentalitasnya mereka ini jangan sampai ketika mereka sudah dilatih, ketika mereka sudah direkrut lalu berubah pikirannya ya menjadi ekstrim atau menjadi apapun. Nah, inilah yang harus dikawal, dan ini yang membutuhkan pengawasan baik dari kami dari DPR, dari masyarakat, dan juga dari lembaga instansi terkaitnya. Oke, terima kasih Mas Dev atas catatan Anda, dan terakhir catatan dari Bu Koni, bagaimana mengelola anggaran sebesar itu supaya tidak diselewengkan dan juga benefitnya betul-betul terasa ketika kita sudah mengeluarkan anggaran sebesar itu. Saya rasa kalau anggaran itu nggak terlalu besar ya kalau untuk mencapai, sekali lagi kalau kita bicara tentang PP nomor 3 2021. Karena nggak bisa dipisahkan antara PKBN, kemudian Komcat, Komduk, nggak bisa, itu satu kesatuan. Dan sekarang pertanyaan saya, kalau memang tahu 1 triliun dari mana? Karena Permendagri nomor 38 2011 itu nggak pernah dibagi antara PKBN, Komcat, dan Komduk. Bagaimana angka 1 triliun itu muncul, itu menjadi pertanyaan. Kedua adalah masalah kredibilitas, efektivitas, dan efisiensi dari penggunaan anggaran, itu jadi penting. Yang paling terakhir yang sangat penting itu kalau diperhatikan pasal 34 dan pasal 33.
Pasal 34 itu terkait logistik. Kemudian pasal 33 adalah terkait cadangan material strategis. Yaitu minyak bumi, gas, dan lain sebagainya. Pesan saya cuma satu. Bagaimana data itu harus kita jaga dengan rapi. Data logistik itu menjadi sangat strategis. Kemudian data cadangan material strategis negara. Ini juga menjadi satu lagi masalah lain lagi. Jadi sekali lagi harus betul-betul dipikirkan checklist tadi, sosialisasi, kemudian juga bagaimana penyampaian yang sesuai jelas kepada masyarakat. Dan sekali lagi tidak bisa berpikir hanya kotak. Seolah-olah Komcat nggak bisa. Kalau kita hanya bicara Komcat, kita nggak bisa tentang PP nomor 3 2021. Oke, baik. Terima kasih atas catatan Anda, Ibu Koni Rahakundini. Kemudian ada Mas Dev dan juga Bang Daniel Anzar Simanjuntak telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan nanti akan ada pembahasan berikutnya. Pemirsa, demikianlah Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih sudah menyaksikan Prime Talk dan ingatlah selalu untuk patuhi protokol kesehatan.